Shalom, mumpung mumpung saya diingatkan, saya mau sharing nih sedikit. Kemarin itu ketika ada pembicara atau pendeta yang berkhotbah, dia berkata bahwa seringkali orang itu supaya hebat, dia ngomong Tuhan berkata, Tuhan ngomong. Ya saya sih memang sih ada orang yang memanipulasi Tuhan. Dan tanda kutip mereka nggak dengar suara Tuhan, nggak dapat rema atau hikmat dari Tuhan, tetapi mereka ngomong bahwa Tuhan ngomong ya, cuma untuk memanipulasi, untuk supaya hebat. Tetapi bagaimana kalau Tuhan benar-benar ngomong? Contohnya, saya ini bukan orang pinter, berkali-kali saya katakan saya ini orang bodoh. Terus kalau saya dapat rema dari Tuhan, sebenarnya saya ingin ini saya yang berkata gitu. Sebenarnya gitu, supaya saya kelihatan hebat, tetapi enggak kok. Itu dari Tuhan kok. Masa mau saya ngomong ini saya gitu kan, enggak. Saya selalu ngomong ini dari Tuhan karena apa? Ini memang dari Tuhan. Tuhan yang ngajari saya, bukan dari diri saya sendiri. Jadi kalau saya ngomong Tuhan ngomong, bukan sama sekali bukan kelihatan hebat. Tapi kalau saya ngomong, saya akan mencuri kemuliaan Tuhan. Seolah-olah saya yang hebat, seolah-olah saya yang pintar. Sementara saya ini sebenarnya nggak bisa kalau nggak diajari Tuhan, nggak tahu kalau nggak dikasih hikmat atau rema Tuhan. Itu sih sebenarnya. Oke, saya ingin bacakan 2 ayat ya, coba baca ya. Pertama di Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Satu lagi, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, saya itu sebenarnya senang dengan khotbahnya Pak Petrus Agung, bukan karena Pak Petrus Agung pendeta hebat, bukan. Bagi saya, Pak Petrus Agung juga hamba Tuhan, sama. Tetapi salah satu hal yang saya sukai dari Pak Petrus Agung, dia itu mengajarkan caranya. Contoh ini, di Mazmur 103 ayat 13 tadi. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Pak Petrus Agung tahu Tuhan akan mengasihi, menyayangi kamu seperti Bapa kepada anaknya. Tetapi bagian kita harus tahu caranya takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Demikian di 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, mungkin ada yang pernah dengar khotbahnya Pak Petrus Agung, makmur dan termasyur, ya, wadah yang besar. Dulu rangkaian seminar khotbah tentang wadah yang besar, salah satunya makmur dan termasyur. Pak Petrus Agung nggak ngomong ayo kita akan diberkati Tuhan menjadi makmur dan termasyur, wadah yang besar, nggak gitu aja. Pak Petrus Agung juga mengajarkan bagaimana supaya kita menjadi makmur dan termasyur, diberkati Tuhan dengan wadah yang besar. Maka kita harus punya karakter buas, kita harus punya karakter ruh, diajarkan bagaimana caranya. Tuhan itu selalu lakukan bagiannya, tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita lakukan bagian kita? Tuhan selalu tepati janjinya, tetapi apakah kita lakukan apa yang harus kita lakukan untuk dapat janji Tuhan itu? Tidak semua disayang Tuhan, tetapi orang yang takut akan Dia. Tidak semua dikasihi Tuhan, tetapi tidak semua diberikan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, bahkan melebihi dari apa yang diinginkan. Tetapi hanya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Ingat, Tuhan lakukan bagiannya, tetapi kita juga harus lakukan bagian kita. Jangan sampai kita hanya nuntut hak kita, tapi kita nggak lakukan kewajiban kita. Kita nggak lakukan tugas panggilan kita. Kita nggak lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa sharing hari ini membuka kita sesuatu untuk kita tahu bahwa hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan itu ada keuntungan yang luar biasa. Tetapi tetap kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita tetap harus mengasihi Tuhan. Kita tetap harus hidup dalam rencananya. Kita harus tetap hidup dalam kehendaknya. Karena di sanalah ada berkat-berkat Tuhan, ada janji-janji Tuhan. Saya kira itu saja sharing dari saya. Terima kasih, salam, Tuhan Yesus memberkati.